Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan atau menjelaskan lewat sebuah video ini tentang bagaimana cara kita mengoperasikan aljabar pada bentuk akar. Oke, bentuk akar notasinya seperti yang tertera di sini. Ya. Kemudian bentuk akar merupakan kebalikan ya dari bentuk kuadrat atau pangkat. Sehingga bentuk akar juga dapat ditulis dengan pangkat setengah apabila di sini akar 2 ya. Kalau pangkat akar pangkat 3 maka jadi pangkatnya 1/3 dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah penarikan akar atau akar X ya menghasilkan bilangan real apabila X-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau X-nya kurang dari 0 maka tidak terdefinisi ya. Nah, itu nanti dijelaskan di poin yang ketiga. Nah, kemudian poin yang kedua, nilai dari akar X ya adalah positif untuk X lebih besar 0 dan hasilnya 0 untuk X sama dengan 0. Nah, yang ketiga, yang tadi saya sampaikan bahwa jika X-nya negatif ya, akar negatif itu tidak terdefinisi. Ya, jadi akan didapatkan nanti bilangan kompleks atau tidak real ya. Jadi syarat ya, agar mendapatkan bilangan real maka daerah asalnya atau X-nya ini adalah harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, oke, yang pertama adalah bentuk penyederhanaan akar ya. Jadi kalau seandainya kita punya akar dari A kuadrat B, jadi di sini ada faktor kuadrat, maka bisa kita uraikan menjadi akar A kuadrat dikali akar B. Nah, kita tahu bahwa akar A kuadrat adalah A ya, di mana A-nya lebih besar dari 0. Nah, kemudian operasi aljabar yang kedua adalah bentuk penjumlahan. Ya. Akar X tambah B akar X. Ya. Sama-sama akar X. Ya, maka nanti kita tinggal jumlahkan koefisiennya. Jadi A tambah B. Nah, dengan cara yang sama, dengan operasi yang kedua ini, maka operasi yang ketiga, pengurangan bentuknya. Jadi kalau A akar X dikurang B akar X sama-sama akar X, maka kita tinggal mengurangkan ya koefisiennya, jadi A dikurang B dikali akar X. Kemudian poin yang keempat ya, ada perkalian dua akar dengan akarnya sama-sama akar pangkat 2 katakanlah ya, bentuknya sama, jadi akar A dikali akar B, nanti tinggal dijadikan satu menjadi akar A dikali B. Kemudian sifat yang kelima adalah akar A dikali A akar A sama dengan A ya, sama dengan A ya, aslinya ini dimutlakan ya, karena A nya itu hasilnya nanti harus positif ya. Kemudian akar A dibagi akar B sama seperti poin 4 bisa dijadikan satu ya, jadi akar A dibagi akar B sama dengan akar dari A per B. Nah, karena B ini adalah penyebut, jadi tidak boleh sama dengan 0. Kemudian gabungan antara bentuk perkalian dengan pembagian. Akar A kali akar B dibagi akar C kali akar D. Nanti bisa dijadikan satu semuanya jadi akar A kali B dibagi C kali D. Di mana C dan D-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, coba kita terapkan sifat-sifat yang baru saja kita pelajari dengan beberapa contoh ya. Nyatakan dalam bentuk akar yang paling sederhana. Di sini ada 5 soal ya, A sampai E. Jadi di sini kita akan menerapkan sifat yang pertama ya. 5 soal ini kita terapkan sifat yang pertama. Oke, untuk poin yang A, akar 12. Nah, akar 12. Kalau seandainya kita nggak kebayang ya, ini gimana disederhanakannya, coba kita bikin form faktornya nih, form faktor primanya. Coba kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Kita bagi 2 masih bisa, hasilnya adalah 3. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat informasi bahwa 12 ini adalah 2 pangkat 2, 2 kali 2, dikali 3 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kalau seandainya kita sudah paham, nggak perlu kita buat seperti ini. Jadi langsung juga boleh. Jadi sama dengan akar 4 kali 3 juga boleh ya.
akar 4 kali 3. Jadi kita cari yang merupakan bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadratnya adalah 4. Akar 4 kali 3 jadi akar 4 dikali akar 3. Maka dapatlah hasilnya. Nah, kita tahu akar 4 adalah 2. Akar 3 nggak bisa kita cari hasil akarnya ya, karena ini bukan bilangan kuadrat. Jadi tetap bentuknya akar 3. Jadi akar 12 sama dengan 2 akar 3. Kalau kita sudah paham, boleh langsung akar 12 loncat ke 12 ini 4 kali 3. Jadi sama dengan akar 4 kali akar 3, dapatlah 2 akar 3 ya. Boleh seperti itu. Kemudian bagian yang B, akar 50. Nah, kalau kita nggak kebayang, boleh bikin fun factor. Tapi kalau kita tahu, wah ternyata 250 ini adalah perkalian bilangan kuadrat. Atau kita coba daftarkan dulu bilangan kuadrat. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, ya katakanlah sampai 10 kuadrat ya. 6 kuadrat, kemudian 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat sampai 10 kuadrat. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, dan 10 kuadrat adalah 100. Nah, 50 ini cari ya, bilangan kuadrat mana yang bisa membagi 50 ya. Satu ya nggak perlu ya, karena semua bilangan bisa dibagi dengan 1 tentunya. Kita mulai dari 4. 50 nggak bisa dibagi 4, nggak bisa dibagi 9, nggak bisa dibagi 16. Nah, 50 bisa dibagi 25 ya. Jadi kita buat 25 dikali dari hasil pembagian 50 dengan 25 adalah 2. Jadi 25 kali 2. Nah, kita sederhanakan jadi akar 25 dikali akar 2 sama dengan 5 akar 2. Nah, jadi bentuk lain dari akar 50 adalah 5 akar 2. Kalau kita mau menggunakan power faktor juga boleh. Jadi 50 ini coba dibagi 2 ya, karena bilang genap bisa dibagi 2 pastinya sama dengan 25. Ya bisa dibagi 2 ya, 25 jadi, karena ganjil. Jadi kita coba dibagi dengan 3 juga nggak bisa, kita coba dengan angka 5 ya, hasil 5. Jadi 50 ini adalah 2 kali 5 kali 5 atau 2 kali 5 pangkat 2. Nah, seperti itu. Atau 25 kali 2. Kita lanjutkan ke bagian C, akar 45. Nah, kita lihat lagi dari bilangan kuadrat ini 1 sampai 100 ya. Yang bisa membagi 45 bilangan kuadrat apa? Ya, 4 nggak bisa, 9, nah 45 bisa dibagi 9 ya, karena 45 ini adalah 9 ya, bilangan kuadrat dikali 5. Nah, sehingga kalau kita uraikan jadi akar 9 dikali akar 5. Akar 9 hasilnya 3 dikali akar 5. Maka akar 45 adalah 3 akar 5. Kita lanjut ke bagian D, akar 150. Nah, ini akar 150 ya. Nah, ya, mana yang bisa membagi 150? Ya, mudah sekali ya. Kita lihat ya, 25 ya yang bisa membagi 150. Bilangan kuadrat 25. 25 dikali berapa biar jadi 150? Ya, tentunya dikali dengan 6. Maka kita peroleh akar 25 dikali akar 6. Akar 25 adalah 5, akar 6 nggak bisa disederhanakan ya. Jadi tetap akar 6. Jadi akar 150 setara dengan 5 akar 6. Kemudian yang bagian terakhir, bagian soal E adalah akar 448. Ya, kalau kita nggak kebayang bisa dibagi berapa ini ya, 448. Ya, coba kita buat fun faktornya ya, 448. Kita bagi 2. Ya, 2 2 4. Kita bagi 2 lagi masih bisa karena dia genap ya, masih genap. Jadi 1 1 2. Nah, 1 1 2 ini dibagi 2 masih bisa karena masih genap. Dibagi 2 adalah 56 ya. 56. Masih genap berarti masih bisa dibagi 2. Dibagi 2 adalah 28 ya. Masih genap kita bagi 2 lagi 14. Masih genap kita bagi 2 lagi, nah, hasilnya 7.
Jadi kalau kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6 dikali 7. Nah, kita butuhnya adalah pangkat 2, bilangan kuadrat. Ya. Nah, ini pangkat 6 bukan kuadrat. Jadi kita jadikan kuadrat dengan cara biar jadi pangkat 2, maka ini kita jadikan 2 pangkat 3. Ya, karena pangkat dipangkatkan jadi perkalian sini ya sifatnya. Dikali 7. Ya, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Jadi 8 pangkat 2 dikali 7. Jadi 448 adalah 8 pangkat 2 dikali 7 atau 64 kali 7. Nah, akar 4 dikali akar 7. Maka kita peroleh hasilnya akar 64 ada 8 dikali akar 7. Nah, ini ya, jadi 448 akar 448 itu setara dengan 8 akar 7. Oke ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Sederhanakan. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua dan ketiga ya, sifat kedua dan ketiga. Ya, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Tapi sebelumnya kita coba sederhanakan seperti ya soal sebelumnya ya. Contoh yang bagian A. Akar 8 tambah akar 32 ditambah akar 72. Akar 8. Nah, bilangan kuadrat mana yang bisa membagi 8? Tentunya 4 ya. Jadi ini kita jadikan akar 8 itu adalah akar 4 kali 2. Tambah akar 32. Nah, bilangan kuadrat mana yang bisa membagi 32? Tentunya adalah 16. Jadi 16 kali 2 ya, biar jadi 32. Ditambah akar 72. Ya, bilangan kuadrat yang bisa membagi 72 adalah 4 bisa, tapi masih ada lagi yang lebih besar dari 4. yakni 36 ya. 9 juga bisa sebenarnya ya. Tapi kita lihat masih ada yang lebih besar dari 4 dan 9, yakni 36. Jadi akar 72 bisa dinyatakan dalam bentuk akar 36 dikali 2. Nah, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya itu adalah disederhanakan jadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 2 kali akar 2. Jadi akar 8 itu 2 akar 2. Ditambah akar 16 4 kali akar 2. Akar 2 nggak bisa disederhanakan. Jadi biarkan untuk akar 2. Ditambah akar 366 kali akar 2. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat yang kedua tadi, bentuk penjumlahan. Ya, penjumlahan, akarnya sama-sama X, di sini akarnya sama-sama 2, akar 2 semua. Jadi cukup kita menjumlahkan koefisiennya 2 ya, tambah 4 ya, ditambah 6 kali akar 2 gitu ya. Jadi akar 2 nya kita keluarkan. Jadi cukup kita jumlahkan 2, 4, 6 ya koefisiennya. Nah, dari sini kita dapat hasilnya sama dengan 2 tambah 4, 6 tambah 6 jadi 12. Jadi hasilnya 12 akar 2. Nah, ini hasil dari soal bagian A. Kemudian soal bagian B. Ya, bagian B. Ini soal selanjutnya saya coba turunin dulu ya. Nah, soal turunin dulu, kita coba yang bagian B. Akar 48 ditambah akar 27 minus akar 147. Nah, akar 48 ya, bilangan kuadrat yang bisa membagi 48 adalah 16 ya, karena 16 dikali 3 hasilnya 48. Kemudian akar 27, bilangan kuadrat yang bisa membagi 27 adalah 9 ya, karena 9 kali 3 sama dengan 27. Kemudian terakhir akar 147. Ya, yang bilangan kuadrat yang bisa membagi 147 adalah 49 ya, dikali 3 hasilnya 147. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan jadi akar 16 4 kali akar 3 ditambah akar 9 3 dikali akar 3 dikurang akar 49 itu 7 dikali akar 3. Nah, karena di sini bentuknya akar 3 semua menurut sifat yang kedua dan ketiga nih ya, sifat kedua dan ketiga penjumlahan atau pengurangan, maka kita tinggal keluarkan akar X nya. Dalam hal ini yang kita keluarkan adalah akar 3 nya ya.
akar 3-nya kita keluarkan. Jadi sekarang kita cukup ambil koefisiennya saja, 4 tambah 3 ya dikurang 7. Nah, seperti itu ya, akar 3 sudah kita keluarkan. Jadi kita tinggal menjumlahkan yang dalam kurung ini. 4 tambah 3 kurang 7 adalah 0 ya, kali akar 3. 0 kali akar 3 ya 0 ya. Jadi jawabannya cukup 0, nggak perlu ditulis 0 ke akar 3 ya. Karena 0 kali akar 3 0. Nah, itu bagian B. Nah, sekarang kita coba ke bagian C ya. Dengan cara yang sama tentunya. Bagian C, 5 akar 27 kemudian dikurang 2 akar 75 ditambah akar 300. Nah, seperti ini. Tadi kita punya akar 27 itu kan adalah 9 kali 3 ya, akar 9 kali 3. Dikurang 2 kali akar 75. Nah, bisa dibagi 25 tentunya ya, 25 kali 3. Akar 300 itu diperoleh dari bilangan kuadrat 100 ya, yang paling besar aja ya. Walaupun ini bisa dibagi 25, tapi 100 lebih besar dari 25. Jadi 100 kali 3 gitu ya. Nah, maka kita peroleh 5 akar 27 adalah akar 9 3 kali akar 3 dikurang 2 kali akar 25 5 kali akar 3 tambah akar 100 itu 10 kali akar 3. Maka kalau kita kalikan dulu 5 kali 3 ini sama-sama konstan, jadi 15 akar 3 dikurang 2 kali 5 10 ya, jadi 10 akar 3 ditambah 10 akar 3. Nah, secara kebetulan ini saling menghilangkan ya. Ini 10 akar 3 tambah 10 akar 3 kan 0 ya. Maka cukup hasilnya 15 akar 3 gitu ya. Nah, ini bagian yang C. Kita coba yang terakhir ya, bagian D. Oke, bagian D. Setengah akar 80 dikurang 7 akar 20 ditambah 4 akar 243. Oke, jadi setengah kali akar 80. 80 itu ya dibagi oleh bilangan kuadrat ya, yang terbesar 16 ya. Nah, 80 bagi 16 kan 5. Jadi 80 itu perkalian 16 dengan 5. Dikurang 7 akar 20. Ya, bilangan kuadrat yang bisa membagi 20 kan 4 ya. Kali 5, jadi 4 kali 5 20 ditambah 4 kali akar, nah bilangan kuadrat yang bisa membagi 243 adalah 81 ya kali 3 ya, 81 kali 3. Jadi kita peroleh hasilnya setengah akar 16 itu 4 kali akar 5 dikurang 7 akar 4 itu 2 kali akar 5 tambah 4 kali akar 81 itu 9 kali akar 3. Maka dapatlah ini setengah kali 4 2 akar 5 dikurang 7 kali 2 14 akar 5 ditambah 4 kali 9 36 akar 3. Nah, kalau kita jumlah cukup ambil angkanya saja ya, akarnya kita keluarkan ya. Yang bisa dikeluarkan kayaknya hanya akar 5 dengan akar 5 yang bisa dijumlahnya, nggak bisa ya. Jadi cukup 2 minus 14 akar 5. Nah, ini akar 3 kita biarkan ya, nggak bisa dijumlah akar 3 dengan akar 5. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah minus 12 akar 5 ya ditambah 36 akar 3. Nah, ini untuk pembahasan soal yang bagian pertama ya. Bagian pertama ada 4 soal ya. Nah, kita lanjut sekarang ke soal berikutnya. Ini ada sebanyak 8 soal ya. Kita mulai dari yang A. Permintaannya adalah sederhanakan bentuk perkalian. Jadi A ya, kalau kita lihat dari sifatnya perkalian. Nah, ini contohnya di nomor 4 dan nomor 5. Akar A kali akar B jadi akar AB. Kalau perkalian angka yang sama akar A kali akar A jadi mutlak A gitu ya. Karena hasilnya harus tak negatif ya. Hasil akar kali akar yang sama gitu ya. Kita mulai dari yang A.
akar 3 dikali ya akar 5. Nah, ini sifat yang tadi ya, akar A kali akar B, maka hasilnya adalah akar A kali B. Nah, ini nomor 1 ya, akar A kali B, dimana A nya 3, B nya 5 ya. Jadi ini bisa langsung kita ganti saja. Kita ganti dengan akar 3 kali 5 ya. Ya, kali 5. Nah, akar 3 kali 5 berarti akar 15. Nah, ini. Kemudian nomor B, akar 50 kali akar 6 ya. Kan ini jadi akar 50 kali 6. Jadi akar ya 300 ya, akar 300. Nah, akar 300 bisa disederhanakan. Kenapa? Karena akar 300 ini bisa dibagi dengan bilangan kuadrat, yakni 100 dikali 3. Nah, yang bisa keluar dari akar hanya yang bilangan kuadrat, yakni akar 100 sama dengan 10 kali akar 3. Nah, gitu. Kemudian soal C. 3 akar 98 kali 2 akar 10. Ya, maka kita peroleh ya, disederhanakan dulu ya, 3 kali akar 98. 98 itu bisa dibagi bilangan kuadrat 49, jelas ya, dikali 2. Ya, jadi 98 dikali 2 akar 10. Akar 10 itu ya tetap ya, nggak bisa disederhanakan. Ya. Nah, sekarang tugas kita coba menyederhanakan dari sini. Jadi kan ini 3 kali akar 497 dikali akar 2 dikali dengan 2 akar 10. Nah, 3 kali 7 kali 2, kita kalikan angka yang di luar akar ya. Jadi 3 kali 7 kali 2 jadi 42 dikali akar 20. Nah, akar 20 ini disederhanakan jadi akar ya, bilangan kuadrat yang bisa membagi 20 adalah 4 ya. Jadi 4 kali 5. Jadi sama dengan 42 kali 2 akar 5. Jadi sama dengan 84 akar 5. Nah, ini yang bagian C. Kemudian bagian D ya. 2 akar 6 dikali akar 3 min 5 akar 2. Nah, ini coba kita uraikan satu-satu kayak gini ya. Perkalian pelangi. 2 akar 6 kali akar 3 arti 2 akar 6 kali akar 3 ya, seperti ini. Dikurang 2 akar 6 dikali 5 akar 2. Jadi 2 kali 5 kali akar 6 kali akar 2 gitu ya. Jadi diurai. Nah, ini jadi 2 akar 6 kali akar 3 kan jadi akar 18 ya. Dikurang 2 kali 5 itu 10. Akar 6 kali akar 2 jadi akar 12. Nah, akar 18 dan akar 12 bisa disederhanakan. Akar 18 kan berarti bilangan kuadrat 9 dikali 2 ya. Maka nanti jadi 2 kali 3 akar 2. Kemudian dikurang oleh 10 akar 12. Akar 12 itu ya, akar 12 bisa difaktorkan ya. Nah, bisa dibagi dengan bilangan kuadrat. Jadi akar 2 kuadrat itu berarti 4 kali 3. Maka dapatlah 10 kali 2, 20, tersisa akar 3. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita kalikan 2 kali 3, 6 akar 2 minus 20 akar 3. Nah, ini jawaban untuk yang bagian D. Kita lanjutkan ke bagian E ya. Nah, saya bergeser ke kiri saja dia. Yang E, 3 akar 5 dikali 2 minus 2 akar 15. Nanti samakan saja dengan yang D ya. Nah, ini kita uraikan nih dengan cara dikali pelangi. 3 kali 5 dikali 2 ya, kan jadi 6 akar 5 gitu ya. Kemudian 3 akar 5 dikali 2 akar 15. Angkanya dulu ya, 3 kali 2 6 akar 5 kali akar 15 gitu ya. 6 akar 5 ini nggak bisa diapa-apakan. 6 akar 5 kali akar 15. Ya, jadi 6 akar 5 kali 15 itu adalah 75. Jadi 6 akar 5 minus 6 ya,
dikali sebentar ini ya. Jadi akar 75 itu kan 25 ya dikali 3 ya. Jadi kita punya 6 akar 5 min 6 kali 5 ya. Akar 25 kan 5 dikali akar 3. Nah, jadi kita punya 6 akar 5 minus 6 kali 5 adalah 30 akar 5. Akar 3 ya. Akar 3. Nah, ini nggak bisa dijumlah. Karena akar 5 dengan akar 3 beda suku. Jadi ini cukup hasilnya seperti ini. Ya, 6 akar 5 kurang 30 akar 3. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut ya. Yang bagian F ya. Bagian F. Soalnya itu akar 2 tambah akar 5 dikuadratkan. Nah, artinya dikuadratkan berarti dikali dengan bentuk yang sama ya. Akar 2 tambah akar 5. Nah, langkah kita mengerjakannya adalah kita kalikan pelangi nih. Akar 2 kali akar 2 kan berarti 2 ya. Akar 2 kali akar 5 jadi plus akar 5 kali 2, 10. Akar 5 kali akar 2 ini juga sama. Jadi akar 5 kali 2, 10 juga. Ditambah yang terakhir akar 5 kali akar 5 itu hasilnya 5. Kalau kita jumlahkan, jadi kita jumlahkan yang sukunya sama ya, 2 dengan 5 jadi 7 tambah akar 10 tambah akar 10 2 akar 10. Nah, ini jadi hasilnya 7 tambah 2 akar 10 ya. Kalau bentuk akar 2 kali tambah akar 5 dikuadratkan, jadi sama aja dikali dengan bentuk yang sama. Nah, kemudian yang G dengan cara yang sama ya, kita punya 2 akar 2 akar 3 dikurang 3 akar 5 dikuadratkan, artinya dikali bentuk yang sama ini, jadi 2 akar 3 tambah 3 akar 5. Maka kalau kita kalikan pelangi, 2 akar 3 kali 2 akar 3 jadi 4 kali akar 3 kali akar 3, 3. Kemudian 2 akar 3 kali dengan yang belakang ya, kali 3 akar 5. Jadi kita tambah 2 kali 3 6. Akar 3 kali akar 5 jadi akar 15. Selanjutnya sekarang yang min 3 akar 5 kali 2 akar 3 jadi minus. Nah, sebentar ya, jadi minus berapakah dia? Jadi min 3 kali 5 kali 2 akar 3 jadi min 6 ya, akar 15. Nah, yang terakhir adalah perkalian antara min 3 kali 5 dengan 3 akar 5 ya. Jadi kita punya 6 ya, 3 kali 3 9 kali akar 5 kali 5 jadi akar 25 ya. Nah, langsung aja nih berarti ini kita nih ya, jadi 9 dikali akar 5 kali akar 5 5. Jadi kita punya hasilnya itu yang bisa dijumlah, nanti kita jumlah 12 tambah 6 akar 15 dikurang 6 akar 5 habis nih ya, habis. Nah, tinggal dikurang oleh 9 kali 5. Jadi kita punya 12 dikurang 45 jadi minus 33 ya. Jawaban akhirnya min 33. Oke, kemudian yang bagian H ya, bagian H terakhir 2 akar 6 ya, saya tulis ulang soalnya, 2 akar 6 ditambah akar 5 dikali dengan akar 3 min 3 akar 10. Nah, ini kalau kita kalikan satu per satu jadilah 2 akar 6 kali akar 3 jadi akar 6 kali 3 ya, jadi 18. Kemudian 2 akar 6 dikali min 3 akar 10, tandanya dulu positif atau negatif. Ini positif dikali negatif hasilnya negatif. 2 kali 3 itu 6 karena akar 6 kali akar 10 jadi akar 6 kali 10 jadi akar 60. Selanjutnya akar 5 dikali akar 3 ya, tandanya positif kali positif jadi positif. Akar 5 kali akar 3 jadi akar 5 dikali 3 jadi akar 15 ya. Ya, terakhir positif kali negatif adalah negatif ya, angkanya 3
Kemudian akar 5 dikali akar 10 jadi akar 5 kali 10 jadi akar 50. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 2 akar 18 itu kan perkalian dari bilangan kuadrat 9 kali 2 ya. Dikurang 6 akar 60. 60 ini enggak ada faktor bilangan kuadrat ya. Oh, sorry, ada 4 bisa ya. Bisa dibagi 4. Bisa dibagi 4 ya. Jadi 4 dikali 15 ya, tambah akar 15, ini nggak bisa disederhanakan lagi karena nggak ada unsur atau faktor bilangan kuadrat, dikurang 3 kali akar 50 yang bisa dibagi 50, bilangan kuadrat 25 ya, dikali 2. Oke, kalau kita sederhanakan jadi 2 dikali akar 9 itu 3, tersisalah akar 2 dikurang 6 kali akar 4 itu 2 dikali akar 15 tambah akar 15 dikurang 3 kali akar 25 itu 5 kali akar 2. Maka kita peroleh 2 kali 3 6 akar 2 min 6 kali 2 12 akar 15 ditambah akar 15 dikurang 3 kali 5 itu 15 ya, akar 2. Nah, sampai di sini kita lihat ada yang bisa dijumlah. Yang pertama adalah bentuk yang sama-sama akar 2. Nah, ini 6 akar 2 dikurang 15 akar 2, jadi kita jumlahkan koefisiennya 6 min 15 ya. Di sini akar 2 ya. Kemudian sama-sama ini akar 15 ini juga bisa kita keluarkan 15-nya. Akar 15-nya kita keluarkan. Koefisiennya pertama nih min 12 ditambah di sini kalau nggak ada angka berarti koefisiennya 1 ya. Nah, maka dapatlah ini jadi 6 dikurang 15 jadi min 9 ya, min 9 akar 2 dikurang jadinya karena ini hasilnya minus min 12 tambah 1 jadi min 11 akar 15. Nah, inilah hasil akhir dari soal bagian yang H ya. Oke, nampaknya sampai di sini ya perjumpaan kita membahas materi yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengoperasikan ya sifat-sifat operasi aljabar pada bentuk akar. Oke, nantikan video pembahasan bentuk akar selanjutnya, yakni materi bagaimana cara kita mengalihkan akar sekaran atau merasionalkan penyebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.